Salam jumpa sahabat-sahabat Musika Sakra dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Basilika, bahas musik liturgi Katolik untuk sesi kelas belajar bermazmur. Dan pada hari ini kita akan mempelajari bersama materi untuk Mazmur Tanggapan dan Haleluya yang diambil dari buku Mazmur Tanggapan dan Haleluya edisi baru yang diterbitkan oleh Komisi Liturgi KWI secara khusus untuk minggu biasa yang kelima di tahun B. Sekali lagi untuk minggu biasa kelima di tahun B. Dan sudah hadir di studio bersama kita Pater Hari Singko MSc selaku Direktur Musika Sakra Keuskupan Manado yang akan menjadi keynote speaker kita untuk kelas belajar bermazmur ini. Juga organis kita Saudara Dionysius Kalesaran, instruktur organ gereja di Musika Sakra Keuskupan Manado, berasal dari paroki Santo Petrus Warembungan. Dan yang kita istimewakan saat ini yaitu pemazmur kita Saudari Dominika Rosalina Londa, berasal dari paroki Kebangkitan Kristus Amurang, dan beliau adalah penyanyi soprano di kelompok Musika Sakra Familia Chorus Sel Paroki Kebangkitan Kristus Amurang. Mari kita sambut bersama kehadiran Pater Hari dan teman-teman. Disilakan. Selamat berkedapa Pater Hari ya, Dion dan Dominika yang lebih akrab dipanggil Monik saja ya. Monik. Oke, selamat bergabung di kelas belajar bermazmur program Basilika, dan kita bisa langsung saja mulai Pater ya untuk belajar Mazmur Tanggapan ini. Kita mulai dari bagian refrain ya, dan bolehkah Monika untuk membacakan rumusan refrainnya ya? Silakan. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Bagus ya. Monik membaca juga dengan tekanan yang bagus, dengan alur yang bagus, Pater ya. Ya, dan memang mestinya demikian. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Betul ya. Jadi saya rasa boleh ada dua frase di sini ya. Pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Baik. Kita boleh dengar Pater bagaimana Monik menyanyikan refrain ini? Silakan. Bagus Pater ya. Monik membawakan refrain ini dengan bagus, artinya dua frase yang tadi Pater sentil di awal juga dibawakannya dengan tepat ya. Iya, seperti tadi kita bicarakan kan, pujilah Tuhan. Ya. Lalu di situ boleh jeda nafas ya. Yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tapi apakah para pemazmur nanti yang menyembuhkan, sesudah yang menyembuhkan akan lanjut satu frase atau mereka akan buat jeda nafas di situ? Mungkin kita tanyakan Monik. Kira-kira tadi ada kesulitan tersendiri nggak waktu menyambungkan secara utuh frase yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati? Kalau dari saya sendiri, saya membawakannya dengan natural dan menurut saya tidak ada kesulitan. Oke, bagus. Tapi memang benar bagian tersebut berisiko Pater ya, untuk orang yang katakanlah yang
tidak cukup disupport dengan nafas yang prima ya dengan kita boleh coba boleh coba putus ya hanya untuk mengatakan bahwa jangan buat demikian. Boleh ya. Bahwa ada kemungkinan pemazmur di umat menerapkan yang sedemikian. Baik. Mungkin Monik boleh ya membawakan kita penggal 3 frasenya ya. Jadi pujilah Tuhan yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Benar bahwa ya di bagian sesudah kata yang menyembuhkan itu ada peluang, ada kemungkinan ya. Itu pemazmur akan membuat nafas baru. Tapi kita minta supaya para pemazmur ya membuat 2 frase saja ya. Harus dilatih memang. Harus dilatih ya. Kita ulang sekali lagi ya Pak ya, bagian yang benar ya. Bagaimana Monik membawakan refrain ini dengan benar yang terdiri dari 2 frase saja. Pujilah Tuhan, silahkan ambil nafas baru di situ yang cukup untuk menyelesaikan keseluruhan frase sesudahnya. Demikianlah yang sebenarnya dan yang bagus ya Pak, yang benar membawakan refrain Mazmur ini. Kita langsung ke ayat yang pertama Pak. Oke, silakan. Dibaca dulu ya liriknya, Monik silakan. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Iya, betul. Monik membacakan dengan baik ya ayat yang pertama ini, dan kiranya ya alur bacaan yang tadi itu, intonasi yang muncul tadi itu juga akan dipraktekkan waktu dinyanyikan ya Pak. Iya, kan tadi sungguh itu bagus ya. Biasa kan kita memang membicarakan syair ya, karena yang utama di sini adalah syair, dan dari syair itu muncullah melodi. Karena syair sudah punya roh ya sendiri, dan roh itu dihidupkan dengan melodi. Jadi ya memang biar bagaimanapun kita harus bicara tentang syair. Jadi di sini bagus tadi Monik membawakan sungguh, ya kan? Memang ada koma, tanda baca kan berguna bagi kita sampai sekarang. Selalu tanda koma, tanda baca itu membantu. Bermazmurlah bagi Allah kita, dan saya kira itu baik, ya kan? Bermazmurlah bagi Allah kita, itu yang subjek, ya kan? Betul. Itu semua bermazmur itu baik, ya kan? Bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Itu bagus, yang kemudian juga satu frase. Jadi yang Monik baca sudah sangat bagus tadi. Betul. Baik, kita dengarkan bagaimana Monik menyanyikannya ayat yang pertama. Silakan. Sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji Dia. Tuhan membangun Yerusalem. Ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ya, bagus Pak ya. Iya, saya senang tadi. Ya, memang jelas sudah kata sungguh itu ada perpanjangan nada ya, dan untuk sungguh. Tapi saya senang juga bahwa di Allah kita, ya Monik juga membuat perpanjangan nada di kita. Dan saya rasa itu sangat bagus supaya tahu bahwa yang baik yang mana, bermazmurlah bagi Allah kita. Saya rasa itu sangat bagus. Dan di bawah bahkan indah, saya rasa juga oke ya, indah itu diindah
Itu juga Monik membuat perpanjangan ada, jadi saya rasa bagus ya di situ. Ada satu hal juga yang menarik, Kata, yang saya tangkap dari nyanyian ayat yang pertama yang dibawakan Monik tadi. Dia memberi sentuhan dinamika di baris ketiga dan keempat, Kata. Ya. Betul, dan saya rasa memang seharusnya demikian. Kadang-kadang kan pemazmur hanya pokoknya membawakan datar saja, yang penting sudah menyanyikan. Ya, saya rasa harus diisi. Roh dari kata-kata, dari syair ini harus muncul. Jadi pada baris yang ketiga, Tuhan membangun Yerusalem. Itu Monik tadi memberi tambahan dinamika di situ, jadi ada crescendo. Dan ia menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, itu semacam jadi puncak. Iya, saya rasa oke, memang harus begitu ya, bagus Monik. Dan semoga jadi pembelajaran bagi pemazmur yang lain juga. Kalau di sini kan Tuhan membangun Yerusalem, dan ternyata bukan hanya membangun, ia menghimpun. Tuhan menghimpun, jadi saya rasa bagus. Betul. Ya, terima kasih Monik ya, sudah membawakan dengan sangat baik. Mudah-mudahan ayat yang kedua dan ketiga juga bisa secara bagus ya. Iya, diberlakukan dinamika yang tadi Coach Puci bilang itu bagus ya. Oke. Kita bisa langsung ke ayat yang kedua. Bisa dibaca dulu kata-katanya, liriknya, silakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Iya, Pak. Jadi Monik membacakan ayat yang kedua ini dengan sangat bagus. Iya, saya kira sangat bagus karena roh dari syair ini dimunculkan ya. Walaupun hanya dengan membaca, ya. Ya, harus ya. Dengan membaca baru kemudian dinyanyikan. Oke. Cara dia membaca, memberi intonasi, memberi katakanlah dinamika bacaan itu sangat baik ya Pak. Ya, mungkin bisa dibuat satu lomba cara membaca mazmur ya. Bukan cuma cara mendaraskan, menyanyikan mazmur, tapi mungkin cara membaca mazmur. Dan itu sangat baik Pak. Ya, bagus ya. Karena roh dari syair itu dimunculkan di sini. Iya, bagus. Mari kita dengar bagaimana Monik menyanyikan ayat yang kedua ini. Silakan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang, masing-masing dipanggil dengan menyebut namanya. Bagus ya. Iya. Karena semua kata, suku kata ya itu jelas disebut ya, diucap ya, dinyanyikan ya. Oke, kita mungkin tidak banyak berkomentar untuk ayat yang kedua ini karena Monik juga membawakan dengan bagus dengan baik. Kita langsung saja berpindah ke ayat yang ketiga. Sama seperti tadi ya, kita dengarkan dulu bagaimana Monik membaca ayat yang ketiga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi orang-orang fasik direndahkannya ke tanah. Benar. Ya, bagus. Oke, bagus. Kita di sini kan ya semuanya satu-satu frase, jadi gampang saja cuma mengingat kembali dinamika yang bagus dimunculkan ya. Baik, silakan Monik untuk nyanyikan ayat yang ketiga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpahlah kekuatannya, kebijaksanaannya tidak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi
Iya, baik. Ya, betul. Pak Bagus. Monica membawakannya. Ya. Besarlah Tuhan kita, sudah muncul dinamika besar, dalam arti sudah forte, sudah cukup forte di situ, Pak, ya. Lalu berlanjut sampai baris berikutnya makin besar juga, makin forte. Ya, saya rasa oke. Jadi saya tidak banyak komentar karena sudah bagus, ya kan? Betul. Kalau memang masih perlu diubah karena sebagai kelas belajar bermazmur kan kita boleh godok di sini, kita boleh ubah sana, ubah sini, tetapi ya murid kita sudah bagus, jadi saya rasa oke ya. Jadi kita apresiasi dengan sangat luar biasa ya, Pak Monica untuk pada kelas bermazmur ini. Baik, kita tiba pada bagian berikutnya, yaitu kesempatan di mana Monik akan membawakan mazmur ini secara utuh dari bagian refrain lalu keseluruhan ayatnya, dan akan ditanggapi oleh kami sebagai umat. Mazmur ini dibawakan oleh Monik dengan bagus, ya. Iya, tapi bagi saya sendiri yang jadi pada waktu menyanyikan refrain, saya harus ambil nafas di yang menyembuhkan. Ya. Saya berpikir pasti umat juga akan ambil nafas di situ. Betul. Ya sudah, ini kan pewartaan dari kata-kata, dari syair,
roh dari mazmur atau dari refrain itu yang paling penting daripada bicara soal teknik nafas. Cuma memang sebagai pemazmur ya tentu harus mengindahkan segi teknik ini. Betul. Karena dia sendiri yang menyanyikan dan mewartakan, karena teknik juga perlu dalam konteks pewartaan ya. Dan justru karena pemazmur punya kesempatan untuk berlatih secara khusus. Kalau umat kan Pater hanya menyambung apa yang dibawakan oleh pemazmur di misa, sehingga pemazmur sebaiknya utuh. Dan kalau umat katakanlah ada celah di mana tidak secara utuh menanggapinya, itu juga natural ya Pater, normal-normal saja. Baik Pater, kini kita kasih kesempatannya kepada organis kita, Saudara Dion, untuk biasanya ada 1-2 catatan juga yang dia miliki. Perlu dilibatkan juga untuk bicara ya. Oke. Silakan Dion. Ya baik, terima kasih ya. Pertama-tama mazmur baru ini kalau saya lihat di mazmur-mazmur juga yang lain, kadang-kadang ada mazmur yang ulangannya baru, tapi mungkin isi ayat-ayatnya menggunakan melodi-melodi yang sudah ada di mazmur tanggapan lama. Tapi kali ini juga agaknya baru ya. Nah, catatan saya menyangkut ayatnya sendiri, bukan soal ulangannya. Nah, tadi kalau dengar Monica menyanyi itu bagus, terdengar sangat dibawakan dengan baik. Tapi kalau misalnya ya mazmur ini diberikan kepada umat awam lalu langsung praktik latihan dulu sebelum menyanyikan, mungkin akan jadi ya umat awam biasa yang melihat notasi dengan nilai-nilai not yang ada itu menyanyikan di baris keempat setiap ayat itu sedikit lebih cepat, karena di situ notnya, notasi dari nada si itu 1/8 nilainya. Sedikit terpengaruh karena kalau di atas kalau lihat di atas setiap kali misalnya bilang sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, agaknya itu menjadi normal menyanyi seperti biasa pada umumnya, karena melodinya notasinya situ mi ada 1/8 lalu 1/4, jadi ikut menyanyi dengan baik. Tapi untuk di bagian bawah ini kalau misalnya ya umat menyanyi kok ada garis, berarti semuanya selanjutnya garis begitu, maka bisa jadi mereka menyanyikan si dengan semuanya 1/8 seperti itu. Mungkin Pastor ada catatan lain soal itu Pastor? Iya Pak, jadi benar, pada baris terakhir di setiap ayat itu ditulis not pembuka, not pertama di baris terakhir itu not yang bernilai 1/8, si dengan nilai 1/8. Itu yang menurut organis kita Dion itu cenderung umat akan membawakan secara terburu-buru nanti. Bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau pikir ada terima kasih ya kepada Dion. Karena saya juga tidak melihat hal ini, tapi organis kita yang bermain tentu bisa langsung melihat. Ya, saya rasa ada kekurangan penulisan not di situ. Kalau dilihat di ayat 1 baris pertama sungguh ada mi dengan garis di atas selalu mi, lalu kemudian di baris ketiga Tuhan membangun ada mi dengan garis di atas selalu mi. Nah, memang benar ya, ia menghimpun. Nah, di situ harus ada si di garis di atas dengan si. Saya rasa itu ya yang dimaksudkan oleh Dion. Dan ya saya rasa itu benar dan ya teliti, bagus. Dan tentu itu harus berlaku di setiap ayat baris keempat ya. Di masing-masing dipanggil, lalu ayat ketiga tetapi orang fasih. Betul. Saya rasa bagus ya. Terima kasih Dion atas ketelitian ini. Baik. Jadi dengan demikian penulisan notasi juga itu penting Pak ya, supaya pemazmur juga bisa menginterpretasi dan membawakannya dengan baik ya dan benar. Oke, saya mau menambahkan sesuatu tentang refrain. Oke, silakan Pak. Di sini kan pujilah Tuhan lalu menyembuhkan. Itu kan melodinya sama. Mi, fa, sol, do, si. Dipujilah Tuhan. Lalu yang menyembuhkan sama juga mi, fa, sol, do, si. Saya rasa bagus. Jadi
Kalau pikir di sini kan ada pujilah Tuhan, itu ada tiga birama, ya. Puji, lahtu, lalu han. Lalu kemudian yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Ya mungkin di sini kalau memang penulisannya not ya sudah bagus ya, pencetakan seperti ini. Tapi mungkin ya entah ya, bisa diusulkan pujilah Tuhan mungkin bisa jadi 4 birama. Lalu yang menyembuhkan kalau kita hitung yang menyem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa tahu jadi 4 tambah kemudian jadi 8. Jadi 4 di atas lalu 8 di bawah. Saya rasa bisa menarik juga ya. Ini cuma usulan ya kan, dan kita juga tidak bahas itu. Tapi bagus karena tadi kan sudah ada melodi mi fa sol do si. Mi fa sol do si, kalau itu dipisahkan dan memang karena menyanyi juga harus dipisahkan, maka baguslah pujilah Tuhan sebagai satu baris, lalu di bawahnya yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Jadi yang menyembuhkan yang memang satu kata. Ya, karena yang boleh juga menjadi satu suku kata. Bukan dia tidak penting ya sebagai satu suku kata, ya berarti ada satu tekanan. Betul. Dan di yang menyembuhkan dia kan dapat nada mi dengan nada 1/8, ya kan? Tetapi yang dibawa orang-orang yang patah hati, yang dia dapat 1/4 ketukan, ya. Ya, bukan tidak mau katakan yang tidak penting, yang juga penting karena dia sebagai satu kata dan bisa dapat ketukan berat, ya. Tapi mungkin ya bisa dikutak-katik melodi ini sehingga yang tidak perlu dapat porsi yang sedemikian. Kalau dikutak-katik tentunya kan untuk kemudian hari. Saya rasa itu saja dari saya. Oke. Ya. Demikian ya untuk bahasan Mazmur ya, untuk bahasan Mazmur hari ini. Dan kita langsung lanjut ke bagian Haleluya, Pater. Ya. Bolehkah Monik membacakan ayat Haleluya ini? Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Baik, ya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan dianggap satu frase dan menanggung penyakit kita frase selanjutnya. Ya, begitu. Oke. Baik, kita langsung dengarkan saja bagaimana Monik menyanyikan Haleluya, refrain Haleluya dan dilanjutkan dengan ayatnya. Haleluya yang dibawakan oleh Monik ini ada terdiri dari 4 kata, 4 kali pengulangan ya, Haleluya. Dan Monik tadi membawakannya dengan memilah menjadi 2. Haleluya, Haleluya, lalu ada nafas Haleluya, Haleluya. Ya, saya kira memang harus dibagi begitu. Haleluya, Haleluya, lalu Haleluya, Haleluya yang berikut. Karena ya kalau di pertama kan sayang tidak bisa langsung ambil nafas dibuat jeda di pertama sehingga langsung gabung yang pertama dan kedua sehingga jedanya di sesudah kedua. Yang kalau membuat jeda di yang ketiga tidak bisa dari susunan melodi seperti ini tidak bisa sehingga ya memang akhirnya jadi 2 tambah 2 Haleluya, Haleluya kita jeda lalu Haleluya, Haleluya seperti yang Monik buat harus jadi demikian. Ya. Ada juga satu hal yang menarik, Pater. Haleluya yang pertama dan kedua itu tadi Monik membawakan dengan sedikit menyambungkan antara bunyi vokal Haleluya sedikit lebur dengan Haleluya kedua, vokal A di awal Haleluya kedua. Nah, apakah itu juga bisa diterima, Pater, atau seperti apa? Sebaiknya karena ini biar bagaimana Haleluya itu satu kata ya, sehingga di sini ada 4 kata. Lebih bagus Haleluya, Haleluya. Jadi harus muncul A yang baru, yang lebih jelas, yang jelas. Lebih jelas ya. Tidak melebur dengan A, bunyi A di akhir Haleluya pertama. Jangan, karena kata Haleluya, Haleluya. Jadi pujilah
ya, Iya. pujilah Tuhan, sehingga jangan aleluya, aleluya. Oke. Jadi saya rasa kalau lihat dari katanya alelu, Ya. ya, sehingga jangan ya al Ya. digabungkan ya. Oke, baik. Itu. Baik, kita dengar sekali lagi Monik ya untuk menyanyikan bagian refrain Haleluya. Ya, Pak. Kesan memang bahwa untuk membawakan secara terpisah ya bunyi Haleluya, Haleluya pada melodi ini memang ada tantangan tersendiri. Iya. Tapi memang Monik bisa melakukan. Iya. Baik, kita pindah ke bagian refrain ayatnya. Boleh dibaca dulu ayatnya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sekarang Monik bisa membawakan secara lengkap Pak ya. Ya. Haleluya dan ayat. Apa kita sudah bisa langsung Kita sudah bisa menanggapi? langsung menanggapi Oh, ya, baik. seperti di rumah. Iya ya. Terima kasih Monik ya, membawakan Haleluya dengan baik ya. Ya. Paket lengkap betul. Mazmur dan Haleluya itu dibawakan oleh Monika dengan baik. Ya. Terima kasih. Dan kita sudah berada di penghujung program ini, kelas ini Pak ya, dan disampaikan terima kasih. Saya mulai dulu dari Monika sendiri ya, Dominika Rosalina Londa, sudah jauh-jauh Pak dari Amurang ya. Ini satu pengorbanan yang luar biasa ya, pemberian diri juga yang luar biasa. Salam untuk rekan-rekan di Paroki Amurang, titip salam hormat juga untuk pastor paroki. Dan saudara kita Dion, terima kasih. Pak Hari sendiri terima kasih Ya, ya. terima kasih juga pada Coach Buci. Terima kasih. Dan Kristi, operator kita. Dan demikianlah umat yang terkasih, sahabat-sahabat Musika Sakra, kelas bermazmur kita untuk hari ini. Dan semoga bermanfaat bagi para pemazmur di paroki dan stasi sebagai bahan untuk persiapan melatih diri menyambut misa minggu biasa yang kelima nanti. Jangan lupa tetap setia dengan channel YouTube ini, Musika Sakra Kuskupan Manado, memberikan like pada konten-konten yang kami persembahkan untuk Anda semua. Berilah komentar di program-program ya untuk menjadi masukan, kritik, saran bagi kami, dan juga membagikan, share kepada siapa saja supaya program-program dan maksud baik kita ini juga menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih dan Viva la Musica, Viva Musika Sakra. Sampai jumpa.